pikiran bahasaku. Tunggu ada lagi. Namun ku tak mengerti semua ini terkadang cara aku menangis, ku tak tahu harus bagaimana. Tuhan ajarku mengerti pikiran perasaanku yang memulihkan dan memenuhi hatiku. Tuhan ajarku menuruti semua keinginanmu hingga yang ku mau. Katakan sama-sama, katakan ke Tuhan. Tuhan ajarku mengerti pikiran perasaanmu yang memulihkan dan memenuhi hatiku. Tuhan ajarku menuruti semua keinginanku hingga yang ku mau. Menyatakan kasih-Mu. Sekali lagi kita mau lagu dengan pengertian yang benar, kita nyanyi sama-sama. Banyak cerita di hidup ini bersama dengan pribadi-pribadi. Banyak rasa tertumpah dalam hati ini, namun ku cara aku menangis, ku tak tahu harus bagaimana. Sama-sama katakan Tuhan, kita diam, Tuhan kasih pengertian. Semua keinginanmu pikiran perasaanmu yang memulihkan dan memenuhi hatiku. Tuhan ajarku menuruti semua keinginanmu hingga yang ku mau. Kadang ku berlari, cara aku menangis, tak tahu harus bagaimana. Aku mengerti pikiran perasaanmu yang memulihkan dan memenuhi. Tuhan ajarku hidupi semua keinginanmu Hingga yang ku mau. Dengan tulus ya kita katakan ke Tuhan sama-sama. Silakan bangkit berdiri teman-teman. Tuhan ajarku mengerti pikiran perasaanmu yang memulihkan dan memenuhi hatiku. Tuhan ajarku keinginanmu hingga
Amin. Yang masih semangat, mana tepuk tangannya dong buat Tuhan. Dengan Tuhan. Oke, kita mau sama-sama berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sama-sama Tuhan. Ayo tepuk tangan sama-sama yuk. Sekali lagi. Sama-sama kita katakan ya. Tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh aja dalam hidupku berkuasa. Yang di sana yang mau kesini nggak apa-apa, sini. Yang di sana sini. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Sini aja yuk. Nah, nggak apa-apa, sini aja. Gabung. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang semangat puji Tuhan, tambahin tangannya dong. Sama-sama ulang dari awal ya. Tak pernah ku ragu. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Sama-sama katakan, Yesus. Yesus Kaulah Raja. Sekali lagi, Yesus Kaulah Raja, Mas Surya. Dalam hidupku berkuasa berjaya untuk siap-siap lompat ya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan bersama-Mu Tuhan. Sama-sama katakan ya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja. Yang di sini terakhir, Yesus Kaulah Raja. Yesus Kau. Sini, sekarang ini sini. Yesus Kau. Ke sini, yang sebelah sini. Yesus Kaulah. Semua yang bareng-bareng, Yesus Kaulah. Mana suaranya? Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Sampai kemuliaan selamanya. Katakan selamanya. Selamanya. Sekali lagi sama-sama katakan. Selamanya. Gimana? Serius. Udah panas, udah mulai panas. Lagi. Oke, habis ini kita bakal nge-rap bareng. Ini lagunya Breakout. Jadi setiap 2 bulan sekali kita ada Breakout. Biasanya bagi-bagi tema. Theme songnya ini.
break out. Ku tinggalkan hidup lamaku, break out. Untuk menjadi sahabatmu. Break out, kini ku melangkah bersamamu Tuhan. Sekali lagi katakan break out. Break out, ku tinggalkan hidup lamaku. Break out untuk menjadi sahabatmu. Break out, kini ku melangkah bersamamu Tuhan. Break out. Oh. Katakan Tuhan, Tuhan, ku jalani hari sibuk dalam kegiatan rohani. Sama-sama katakan Tuhan, Tuhan. Namun pengakuanku hanya giat tapi tak mengenalmu. Komitmen ya katakan. Dan kini ku ambil langkah pertamaku keluar dari pengulangan yang tak berarti, memasuki hubungan yang sejati. Dan kini ku ambil langkah pertamaku keluar dari pengulangan tak berarti, memasuki hubungan yang sejati. Oh, I wanna do it. Break out, ku tinggalkan hidup lamaku. Break out untuk menjadi sahabatmu. Break out, ku melangkah bersamamu Tuhan. Sekali lagi break out, katakan break out, ku tinggalkan hidup. Yang di Zoom jangan mau kalah, yang di Zoom ya. Break out bersamamu Tuhan. Break out sendiri berjalan di dalam hari, coba mencari maksud dan arti dari segala kegiatan ini. Tetapi sekedar kegiatan namun itu hubungan sejati. Keluar dari pengulangan. Mau nge-rap bareng-bareng gak? Mau nge-rap bareng-bareng? Kita nge-rap lagi abis ini bareng-bareng ya. Ambil langkah pertamaku keluar dari. Kita nge-rap bareng-bareng ya. Sendiri, jalan di dalam hari, coba mencari maksud dan arti dari segala kegiatan ini. Tetapi kini aku sadari, ini bukan sekedar kegiatan namun sekali lagi sendiri berjalan di dalam hari, coba mencari maksud dan arti dari segala kegiatan ini. Tetapi kini dari bisa bukan sekedar kegiatan pengulangan. Oke, sama-sama katakan. Oh, ambil langkah pertamaku keluar dari pengulangan tak berarti, memasuki katakan 1, 2, 3 break out. Silakan duduk teman-teman. Capek. Masuk intro. Lagi indah awalnya gimana? Yuk, udah masih pada kuat kan? Masih pada kuat ya? Napas dulu, napas, oke? Masih berkaitan dengan lagu yang pertama tadi. Kita mau sama-sama belajar buat melukiskan senyuman di wajah Tuhan setiap hari, teman-teman. Lewat setiap ucapan, dalam setiap perbuatan, dalam setiap tutur kata dan tindakan kita. Kamu sama-sama buat itu untuk menyenangkan hati Tuhan di lembar hari. Di lembar hari hidupku, kau ajarku lukis. Kau ajarku
seperti surat yang terbuka. Seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni, menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah, jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup. Sekali lagi dari awal. Lebih sungguh pandang wajahnya di lembar hari hidupku. Kau wajarku lukis hatimu dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni, bagaikan merdu simfoni, pribadi, duka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana. sama-sama katakan dengan tulus kepada Tuhan, jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. jadikanku hujan berkah di ladang hidup Sesama. sekali lagi katakan lebih sungguh Tuhan, jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Hujan berkah di ladang hidup. Sama-sama lagi bangkit berdiri yuk. Sekali lagi kita katakan, jadikanku pelangi. Jadikanku di langit hidup sesamaku. Jadikanku Tuhan hujan berkah di ladang hidup sesama. Jadikanku hujan berkah, jadikanku hujan berkah di langit sesama. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Tetap teduh teman-teman. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh memulai sebagian dari firman-Mu. Urapi pikiran dan hati kami agar kami mampu menangkap apa yang kami dengar dan kami mampu melakukan apa yang kami dengar. Beracaralah di tengah-tengah kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Salam. Hari ini, pagi ini saya mau ajak teman-teman bahas tentang apa itu peduli dan bagaimana caranya bagi seorang remaja pemuda melakukannya. Jadi, nggak apa-apa, nggak usah terganggu ya. Walaupun sebenarnya kita pengen joget ikutan ya. Oke, saya ulangi sekali lagi, hari ini, pagi ini kita mau bahas tentang apa itu peduli dan bagaimana caranya bagi seorang remaja pemuda melakukannya. Kalau dibilang remaja itu kira-kira umurnya berapa sampai berapa? Berapa? 12 sampai 25. Masih kurang tepat. Angkat tangan, coba angkat tangan. Ya. 12 sampai 18. Kurang tepat. Kurang tepat. Yang bisa jawab saya kasih sepeda. Nggak, bercanda. Berapa? Berapa? Salah juga. 12, 15. Salah. 15, 25, salah. Oke, salah. 14. Salah. Salah. Udah salah semua. Lihat. Dari berbagai sumber yang saya baca, dan memang ini kebetulan bidang saya, bahas soal remaja, nanti kita lihat remaja tuh usia berapa sampai berapa. Tapi kalau dibilang remaja pemuda, itu rentang usianya adalah 15 sampai dengan 24. Berapa? Remaja pemuda. Tapi kalau remaja awal sampai remaja akhir, nanti kita lihat ya. Siapakah remaja itu? Jadi temanya kan peduli dan subjeknya itu adalah pemuda remaja. Rentang usia 15 sampai 24. Nah, sebelum kita masuk bahas tentang apa itu peduli, kita bahas dulu. Remaja itu apa sih? Siapakah remaja itu? Di sini ada yang sudah lewat remaja? Oh iya, saya benar. Saya. Ya, mungkin buat teman-teman yang usianya di atas 24, aduh ini berarti nggak relevan dong buat saya. Nggak juga. Nanti kita lihat, ternyata orang yang di atas usia 24 tahun, tapi secara sosial, secara psikologis, dia belum mampu untuk bertanggung jawab, untuk mandiri, dan bisa peduli, dia masih dikategorikan remaja. Catat baik-baik. Usia 24 tahun ke atas bukanlah ukuran mati untuk seorang remaja. Jadi walaupun usianya 24 tahun ke atas, tapi perilakunya itu masih seperti anak-anak, masih labil, masih dikategorikan remaja. Gitu ya. Jadi ini bukan tidak relevan untuk usia 24 tahun ke atas, misalnya 30 atau 35 tahun, tentu masih relevan. Nah, seringkali kita dengan gampang mendefinisikan remaja sebagai periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa. Jadi kan remaja itu tengah-tengah ya. Usia anak-anak, tapi belum juga bisa dibilang orang dewasa, tengah-tengah. Nah, biasanya orang mendefinisikan remaja itu sebagai itu. Sebagai periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa. Atau masa usia belasan tahun. Atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu, seperti susah Nah, kita bahas banyak nih aspeknya nih. Ada remaja menurut hukum, remaja menurut sosial, dari sudut perkembangan sosial, remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik, remaja ditinjau dari perkembangan emosi, remaja ditinjau dari sudut pandang perkembangan intelektual, dan definisi remaja untuk masyarakat Indonesia.
Jadi ternyata tidak segampang itu mendefinisikan remaja. Kalau pandangan umumnya tadi ya, periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa. Mantap. Oke, remaja menurut hukum. Sebetulnya tidak ada hukum yang menyinggung secara eksplisit ya, secara langsung tentang remaja. Tapi ada nih, ada 2 undang-undang yang secara tidak langsung menyinggung, secara langsung menyinggung tentang remaja. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu pada pasal 1 angka 22 menetapkan usia 17 tahun atau sudah menikah sebagai batas usia seseorang berhak memilih dalam pemilihan umum. Dalam hubungan dengan hukum ini, tampaknya hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja. Yaitu walaupun secara tidak terbuka. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang tersebut adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria, mengacu pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jelas bahwa undang-undang tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak. Jadi waktu antara 16 sampai 19 tahun, bahkan usia 21 tahun yang dapat disejajarkan dengan pengertian remaja dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Jadi gini simpelnya. Menurut hukum itu usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria itu dikategorikan sebagai remaja menurut hukum. 16, 19, dan 21 tahun. Ini menurut hukum ya, tadi mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Itu menurut hukum. Jadi usia 16 untuk perempuan, 19 tahun untuk pria, sampai 21 tahun inilah yang dapat disejajarkan dengan pengertian remaja dalam ilmu-ilmu sosial yang lain. Sekarang kita masuk remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu yang terkait seperti biologi, di sini ada yang biologi kuliah? Mohon ya. Oke, ada yang kuliah di jurusan biologi. Sekarang saya mau tanya yang jurusan biologi. Remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik tuh kira-kira yang bagaimana? Oh, bisa disorot Pin. Udah ada perubahan-perubahan fisik di tubuhnya lah. Apa tuh ada rambut-rambut baru yang tumbuh di area-area tertentu. Terus ada tumbuh jakun, suara ngebas gitu. Ada kalau yang baru puber barusan ya. Oke. Tadi apa cirinya? Mulai ada perkembangan fisik, kematangan fisik ya. Seperti kematangan alat reproduksi. Yaya mau kasih pendapat nggak? Yaya, mana Yaya? Oke. Oke. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait seperti biologi, remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik yang ditandai dengan perubahan drastis pada tubuh akibat kematangan biologis. Antara lain, pertumbuhan berat badan dan tinggi badan yang cepat. Pertumbuhan tanda-tanda seksual primer seperti kelenjar-kelenjar dan alat kelamin. Ini
bukan porno ya, tapi ini pembahasan secara biologis. Maupun tanda-tanda seksual sekunder untuk wanita, payudara mulai bertumbuh ya. Terus haid untuk yang laki-laki mulai tumbuh kumis dan jakun, mulai mengalami mimpi basah dan sebagainya, dan muncul dorongan seksual yang kuat. Nah, perhatikan, muncul dorongan seksual yang kuat. Makanya kenapa waktu kita remaja kita mulai tertarik sama lawan jenis. Mulai tertarik sama lawan jenis. Oke, sekarang kita lihat remaja ditinjau dari sudut perkembangan sosial. Ini tuh pembahasan ini kayak puzzle. Kalau teman-teman kalau teman-teman ikuti nanti membentuk sebuah gambaran tentang remaja. Nanti kalau susah boleh tanya atau boleh interupsi selama saya menjelaskan. Saya mau boleh, silakan. Remaja ditinjau dari sudut perkembangan sosial yang ditandai oleh meluasnya jangkauan pergaulan sosial. Keakraban dengan teman sebaya lebih diutamakan. Nah, jadi kalau waktu SD mungkin kita sedikit agak introvert. Ketika remaja kita mulai bentuk circle ya, geng-gengan ya. Betul nggak? Nah, ini yang perlu digarisbawahi nih. Remaja ditinjau dari sudut perkembangan sosial, remaja bersikap lebih mengikuti norma-norma. Norma-norma itu artinya aturan, ukuran, ketentuan. Remaja bersikap lebih mengikuti norma-norma teman atau kelompok daripada orang tua sendiri. Bener nggak? Kalau dibilangin orang tua susah, tapi kalau dibilangin teman, nurut. Padahal saran temannya belum tentu benar. Bahkan menjerumuskan ya. Makanya kalau kita semua remaja ya, kecuali saya dan beberapa kakak-kakak, kalau pilih teman itu yang rohani, jangan yang gak rohani. Terus yang gak rohani gimana kak, aku udah terlanjur dekat. Gini, kalau dia sesama atau dia ngerasa beda, itu natural. Kan ada juga yang setelah belajar seperti ini dia gak rela kehilangan temannya. Bener gak? Aduh kak, kayaknya aku gak bisa deh ninggalin dia kak, aku udah terlanjur deket. Kalau teman-teman belajar firman, dengan sendirinya nanti secara natural antara teman-teman yang ngerasa beda atau teman dekat kita yang ngerasa beda, itu udah pasti. Jadi ditinjau dari sudut perkembangan sosial, selanjutnya, remaja ditinjau dari sudut perkembangan emosi yang menyebabkan beban mental akibat adanya tuntutan penyesuaian diri dengan perubahan fisik dan sosial yang cepat. Kalau fisik tadi ya, mulai ada perubahan fisik, lalu secara hormon juga meningkat. Di MFS kita bahas hormon terus. Kemudian secara sosial kita mulai meluas pergaulannya. Kita mengikuti norma-norma teman atau kelompok. Jadi secara emosi itu pengaruh juga. Karena tadi ada perubahan fisik dan sosial yang cepat, sehingga membuat remaja itu emosi atau perasaannya itu labil. Serta mudah berubahnya kadar emosi atau perasaan, seperti begitu cepat marah, puas, gembira, atau sedih. Ini karena ada istilah-istilah di sosial media yang sebetulnya tidak relevan dengan remaja. Misalnya apa? Aduh, kayaknya aku bipolar kak. Kenapa? Aku labil. Lah, memang remaja labil. Nangkep nggak? Aku butuh healing lah. Padahal memang remaja begitu. Ada nggak yang pernah ngerasa gitu? Mendiagnosa diri, self diagnosis. Aduh, kayaknya aku bipolar. Bipolar itu adalah gangguan perubahan emosi yang begitu cepat. Jadi senang terus tiba-tiba sedih. Nah itu bipolar. Bipolar itu nggak bisa sembuh. Gangguan itu nggak bisa sembuh. Makanya jangan main-main sama penyakit mental. Sedih berlarut-larut,
terus memikirkan sesuatu berulang-ulang, overthinking, itu bisa menyebabkan penyakit mental. Tingkat yang paling tinggi adalah skizofrenik, ketidakmampuan membedakan yang nyata dan tidak nyata. Di sini ada yang mau cita-cita punya penyakit mental gara-gara ngikutin tren? Tadi karena ngikutin tren. Di sosial media mereka men-sharingkan, aduh gue kayaknya bipolar deh, aduh kayaknya gue skizofrenik deh. Loh kok malah bangga gitu. Terus yang remaja ikut-ikutan. Nah hati-hati, gangguan mental itu tidak bisa sembuh. Sekarang kita lihat remaja ditinjau dari sudut perkembangan intelektual. Intelektual itu apa? Intelektual artinya apa? Kecerdasan pikiran ya. Yang ditandai oleh kemampuan berpikir abstrak, abstrak formal, logis, kritis dalam menanggapi sesuatu. Makanya remaja tuh cenderung idealis juga, kritis. Kalau dulu waktu kecil kita dibilang jangan duduk dekat pintu, kenapa? Nanti ada yang lewat. Sore-sore jangan keluar, kenapa? Nanti diculik setan, begitu ya. Waktu kecil kita percaya-percaya aja. Tapi setelah remaja, masa iya? Sikap kritis tapi belum bisa dikontrol. Kemudian muncul rasa ingin tahu dan penasaran terhadap sesuatu. Nah, penasarannya kepada apa? Penasarannya apa? Kalau teman-teman berada di komunitas yang benar, teman-teman pasti punya rasa ingin tahu, rasa penasaran yang benar apa? Rasa penasaran, rasa ingin tahu tentang firman. Emang bener ya kak, kita diciptakan bukan untuk berpasangan. Nah, itu mulai ingin tahu. Emang bener ya kak, kalau bumi itu datar. Ada juga yang bertanya semacam itu nggak salah. Nah, maka teman-teman perlu punya namanya komunitas yang benar. Oke, kemudian cenderung menentang atau kurang setuju dengan pendapat orang lain. Remaja tuh suka debat. Mempertanyakan, suka debat. Debat tapi ujung-ujungnya ngikutin saran temen yang salah. Dan terkesan mementingkan diri sendiri atau egosentris. Aku sentris artinya pusat. Mobil itu bisa sama sulitnya dengan menetapkan definisi remaja secara umum. Masalahnya ada
bahkan bisa 40 tahun, belum mampu dapat memenuhi persyaratan kedewasaan secara sosial. Secara sosial itu apa maksudnya? Hubungan dengan sesama. Serta secara psikologis masih dikategorikan remaja. Mau nggak ketawa tapi lucu juga. Sekarang ya, pelan ya. Dengan kata lain, orang yang sampai batas usia 24 tahun belum dapat memenuhi persyaratan kedewasaan secara sosial dan secara psikologis masih dapat digolongkan, dikategorikan remaja. Nah, golongan ini cukup banyak terdapat di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas yang mempersyaratkan berbagai hal, terutama pendidikan setinggi-tingginya untuk mencapai kedewasaan. Akan tetapi dalam kenyataannya cukup banyak pula orang yang mencapai kedewasaannya sebelum usia tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya cukup banyak pula orang yang mencapai kedewasaannya sebelum usia 24 tahun. Ada yang nangkep nggak? Maksudnya apa? Ada yang nangkep nggak maksudnya apa? Saya ulang ya. Akan tetapi dalam kenyataannya cukup banyak pula orang yang mencapai kedewasaan sebelum usia 24. Artinya apa? Artinya? Artinya kedewasaan itu tidak. Oke. Ada yang berani jawab? Angkat tangan. Ya, Farel. Remaja tidak ditentukan oleh umur. Ditentukan oleh karakternya. Oke, untuk memberikan apresiasi dan menghemat waktu, kita berikan 2 claps. 2 kali ya. 2 claps buat Farel. Itu 1 kali. 2 claps itu 2 kali. Oke, 2 claps buat Farel. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa kedewasaan itu tidak selalu dikaitkan atau ditentukan oleh tercapainya usia kedewasaan. Saya ulang lagi. Maka dapat disimpulkan bahwa kedewasaan tidak selalu dikaitkan atau ditentukan oleh tercapainya usia kedewasaan. Usia kedewasaan itu berapa? Usia kedewasaan itu berapa? Benar. Di atas 24. Nah, sekarang kita bahas kata peduli. Kan tadi judulnya apa? Ada yang masih ingat? Apa itu peduli dan bagaimana caranya bagi seorang remaja pemuda melakukannya? Oke, kita masuk ke kata peduli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, peduli berarti mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Aduh, susah amat definisinya. Oke, ada yang lebih gampang. Peduli artinya adalah suatu sikap untuk senantiasa ikut merasakan penderitaan orang lain. Sama-sama ya. Peduli artinya adalah suatu sikap untuk senantiasa ikut merasakan penderitaan orang lain. Ulang, peduli adalah suatu sikap untuk senantiasa ikut merasakan penderitaan orang lain. Ternyata cukup rumit juga untuk menangkap arti peduli. Peduli itu apa sih? Apa bedanya peduli dengan simpati? Apa pedulinya? Apa pedulinya?
Apa bedanya peduli dengan empati? Apa bedanya antara simpati, empati, dan kepedulian? Ayo. Kalau kita belajar ngasal-ngasal, pasti semuanya bilang sama. Bener ya? Apa bedanya simpati, Telkomsel, Excel bukan ya? Empati, dan kepedulian. Siapa berani? Mentornya. Ada yang berani jawab? Ada 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan. 1, simpati itu apa? 2, empati itu apa? 3, kepedulian itu apa? Coba masing-masing satu komsel mewakili ya. Oke, Koleon maju ke depan. Siapa lagi? Request. Rufus, maju ke depan, Bus. Siapa lagi? Satu lagi. Roland, oke Roland. Ya, jadi pertanyaannya adalah apa itu simpati, apa itu empati, apa itu kepedulian. Kalau saya tambah satu lagi pasti pusing. Apa bedanya dengan belas kasih? Wah, pusing saya Kak. Oke, simpati, Koleon. Simpati adalah? Simpati itu intinya kita punya perasaan kasihan ke orang lain gitu, karena kita melihat penderitaannya. Apakah sudah dalam bentuk tindakan? Belum. Oke, nice. Two claps buat Koleon. Oke. Kak Roland, apa itu empati? Kalau empati itu yang tadi kata Koleon tapi udah dilakuin. Oke, jawabannya simpel tapi bener ya. Two claps buat Kak Roland. Kak Rufus, kepedulian. Kepedulian itu apa? Ayo Kak Rufus. Nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Kalau di kampus tuh yang penting jawab dulu. Oke. Kak Rufus, kepedulian. Tadi apa aja tadi? Simpati, empati. Lu jawab apa? Kasihan, dia udah dilakukan. Ya, kalau kepedulian? Yang tadi kan definisinya. Apa? Saya belum ngomong. Yang ikut menderita. Ikut menderita gimana maksudnya? Berarti dia dilakukan juga. Oke, kalau gitu apa bedanya dengan simpati dan empati? Kalau simpati, misalnya, ya udah dia kasihan doang. Oke, empati? Kalau empati, ada tindakannya. Oke, Kalau peduli nggak tahu, udah sama kayaknya. beda. Oh beda. Ya, boleh. Tapi harus bener ya. Kalau nggak bener, kasih buku. Nggak usah. Kalau bener saya kasih buku. Nih, kalau misalnya simpati, Ya, itu peduli, kasihan, tapi nggak ada tindakannya. ya. Kalau empati itu peduli, peduli lagi. Peduli lindungi. Enggak, Bukan ya? kasihan, terus Ya. ada tindakan menolongnya. Ya, kalau kepedulian? Terus kalau kepedulian itu kayak tadi definisi dari Kak Obet, ada senantiasa ikut merasakan, jadi udah jadi karakter gitu. Senantiasa ikut merasakan. Ikut merasakan penderitaan orang lain. Bedanya apa sama simpati, empati? Kalau empati kayak ya udah kasihan tapi nggak senantiasa selalu kasihan. Oke, bedanya deh sama empati deh. Kepedulian dan empati. Ih. Males banget dah. Oke. Nih, kalau misalnya empati itu Empati kan kasihan, Iya, tapi kasihan. sudah dalam bentuk tindakan ya, aksi Iya, ya. Misalnya aksi. lihat orang susah, kita lihat teman mau bayar uang kuliah susah, terus kita bantu, nggak cuma sekedar kasihan. Kalau kepedulian apa? iya, kalau kepedulian lebih dari itu. Lebih dari apa? Lebihnya di mana? Tadi udah ada cluenya sebenarnya, tinggal dijabarkan aja tuh.
dia senantiasa peduli, Senantiasa ikut peduli. merasakan penderitaan orang lain. Kayak misalnya nih, kalau peduli tuh, misalnya aku sama Angelic, aku tuh peduli sama Angelic, berarti aku senantiasa ikut ngerasain apa yang Angelic rasain, apa yang Angelic susahin, apa. Terus kalau misalnya Angelic lagi susah, aku langsung nolongin. Dan itu terus menerus. Tapi kalau misalnya empati, itu nggak bisa terus menerus gitu loh Kak. Oke. Biasanya cuma beberapa momen gitu empati kayak tuh Apa? tuh Melibatkan diri. melibatkan diri. Melibatkan Acel, diri Acel, apa Acel. bedanya sama empati? Empati kan juga melibatkan diri tuh. Oke, Alfred udah buku saya hargai orang yang mau jawab meskipun masih belum tepat. Saya tetap kasih buku meskipun kurang tepat ya. Kita kasih tuh claps buat Kanca. Nanti kita akan bahas ya. Ya, nanti ya. Punya Kanca jawabannya tadi udah ada keluhnya tuh. Hampir. Dikit lagi. Kalau anak-anak Komsel Chow tahu ya, KKM-nya biasanya berapa? 90. Jadi kalau saya buat ujian tuh KKM-nya 90. Tadi nilainya masih ya 70 lah ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Waktu kecil kita mungkin bingung melihat penderitaan orang lain di sekitar kita dan tidak dapat merasakan apa-apa. Tapi memang begitulah sifat anak kecil. Saya ingat waktu itu lihat orang susah ya, kan kebetulan di rumah saya itu ada pelayanan. Ada bapak-bapak mukanya itu kayaknya stres berat banget. Tapi saya nggak tahu, belum bisa merasakan apa-apa. Nah itulah anak kecil. Atau misalnya lihat orang tua kita berantem tapi kita masih bingung. Atau ada juga di media sosial yang ibunya meninggal, anak kecilnya seneng-seneng aja. Padahal mamanya meninggal, lari-lari anaknya. Wah, terus ada netizen yang komen, ini anaknya nggak tahu apa mamanya meninggal? Anaknya nggak punya perasaan, segala macam bla 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 bla. Nah inilah orang kalau tidak belajar yang benar. Anak kecil memang belum bisa merasakan penderitaan orang lain. Maka jangan menuntut anak kecil. Tapi masalahnya kalau teman-teman udah remaja, udah dewasa, tapi belum bisa merasakan penderitaan orang lain, itu yang problem tuh. Itu masalahnya. Di sini ada yang sudah remaja, sudah dewasa, masih mau dianggap anak-anak? Angkat tangan. Pasti? Gak ada yang mau kan? Nah maka kita sekarang belajar bagaimana dengan segala karakteristik, dengan segala ciri-ciri seorang remaja tadi, kita bisa peduli ke orang. Gimana caranya? Nanti. Dengan pertumbuhan kedewasaan, biasanya pada usia remaja dan pemuda, berapa tadi? Salah. Remaja pemuda berapa? Bukan 19 ya, tapi 15 sampai 24. Nah, dengan pertumbuhan kedewasaan, biasanya pada usia remaja dan pemuda, yaitu 15 sampai 24 tahun, tumbuh kemampuan empati atau bela rasa, yaitu mampu menempatkan diri pada penderitaan orang lain. Mestinya udah ada rasa peduli itu untuk ukuran remaja. Tapi tadi salah satu ciri remaja apa? Dia egosentris. Orang egosentris bisa nggak peduli sama orang lain? Susah. Orang kadang ngantri aja nyerobot. Makanya saya sedih juga kalau orang nggak bisa ngantri ya. Saya nggak masalah antrian saya diserobot, tapi saya menjadi masalah, kasihan. Kenapa sikapnya seperti itu? Makanya waktu itu pernah ada, saya nggak sebut nama ya, orang dapat buku gratis, terus rebutan tuh.
Kak Obed nggak ngambil buku kan, tahu semua ya, saya suka buku ya. Saya nggak ambil loh. Saya lihat orang lain ngambil buku. Saya cuma miris saja, ini nggak bisa nggak bisa ngantri gitu, atau nggak bisa peduliin sama temennya gitu. Temennya udah ngumpulin buku ya dia ambil, dimasukin ke tempatnya dia. Padahal temannya udah susah nyari tuh, jadi rebutan lah. Saya sengaja memang nggak ngambil untuk ngasih contoh. Untuk ngasih contoh. Ngasih contoh apa? Yang butuh silakan ambil, yang nggak butuh jangan ambil. Jadi kemampuan untuk empati dan bela rasa itu tumbuh karena apa? Biasanya. Kenapa bisa tumbuh? Kenapa seorang remaja itu bisa peduli, bisa empati? Kira-kira karena apa? Karena dewasa. Iya, kenapa dia dewasa? Faktor yang mempengaruhi apa? Lingkungan. Penjelasannya gimana? Memperhatikan. Oke. Yang memperhatikan itu anak-anak apa remaja? Anak-anak apa remaja yang kayak spons? Anak-anak apa remaja? Dua-duanya. Anak kecil dan remaja itu butuh teladan. Nah, ini buat yang mentor ya, kakak-kakak ya, kasih contoh. Kasih contoh. Jangan cuma jago ngomong firman, tapi nggak ada contohnya. Nanti dibalikin. Loh, kok kakak ini belajar firman tapi sikapnya kayak begini gitu. Malah jadi batu sandungan. Kemampuan peduli, kemampuan empati, kemampuan bela rasa itu tumbuh karena adanya teladan pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan. Menurut Ki Hajar Dewantara siapa? Bapak Pramuka, bukan ya? Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara bilang. Taunya itu doang ya? Tripusat pendidikan ada 3. 1, yang paling penting keluarga. 2, sekolah. 3, lingkungan. Ya lingkungan bisa gereja, bener. Lingkungan bisa gereja, bener, nggak salah. Jadi kemampuan peduli tadi tumbuh karena apa? Ada teladan dari 1, keluarga, 2, sekolah, 3, lingkungan. Makanya kalau nanti teman-teman yang masih SMP nih, mau masuk SMA atau yang sudah SMA mau kuliah, jangan cari sekolah, jangan cari tempat kuliah yang gak ada komunitas bertumbuh kayak gini. Jadi rusak kamu. Tadinya di sini belajar firman, sekolah di luar negeri pulang-pulang jadi alien. Ngomongnya udah, waduh, sengak banget, sombong. Jadi kalau teman-teman yang masih SMP, cari SMA yang ada teman bertumbuhnya. Cari tempat kuliah yang ada komunitas rohaninya. Nah mirisnya, kadang-kadang ada orang yang sudah berusia dewasa, namun tetap saja belum mampu berempati atau peduli. Banyak gak? Orang tua yang kayak anak-anak banyak gak? Apakah masa kecil kurang bahagia? Orang dekat di sekitar kita menanggung beban derita, tetapi kadang-kadang kita berpura-pura tidak tahu, masa bodoh, dan cuma basa-basi saja. Wih kasihan ya, anak Tuhan itu gak boleh cuma simpati doang, kasihan doang. Kira-kira kalau kasihan doang, orang yang dikasihanin berubah gak? Ada temennya butuh makan, butuh uang buat beli buku, tenang,
saya doakan. Dalam nama Tuhan Yesus ada makanan, dapat uang. Padahal dia butuh apa? Butuh makan. Butuh makan dikasih firman ya. Terus dalihnya apa? Hidup bukan dari roti saja. Jangan begitu ya. Temannya kalau temannya butuh makan ya kasih makan. Kalau temannya butuh uang ya kasih uang, pinjemin uang. Kalau temannya butuh tempat tinggal ya kasih tempat tinggal. Teman di sini siapa? Teman rohani. Berarti kita nggak mengasih yang nggak rohani dong kak. Tar dulu. Kalau bukan teman rohani, bukan prioritas. Loh, kok gitu kak? Iya, Alkitab ngajarin begitu. Kasih sesamamu siapa? Orang dekat. Sesamamu siapa? Keluarga rohani. Nangkep nggak ya? Orang dekat itu siapa? Keluarga. Jadi sesama kita, orang dekat kita siapa? Satu, keluarga. Dua, keluarga rohani. Sama-sama keluarga ya. Yang pasti jangan berkeluarga dulu ya kalau belum memenuhi kriteria apa? Satu, dewasa rohani. Dua, dewasa mental. Tiga, dewasa usia berapa? 25. Satu lagi? Dewasa finansial itu apa? Dewasa finansial apakah harus kaya? Jadi apa dewasa finansial? Cukup mampu menghidupi diri sendiri dan orang lain. Disingkat, diringkas dalam satu kata apa? Dua kata deh. Bertanggung jawab. Ya. Oke, bisa? Jadi kalau suka-suka wajar nggak? Jangan ditembak dulu. Ya, suka-suka nggak apa-apa. Tapi jangan pacaran dulu. Nah, sekarang kita bahas kapan orang itu disebut dewasa. Kapan? Mana Yosua? Mana Yosua? Oh iya. Enggak apa-apa, nanya doang di mana. Tadi ada yang nyebut Yosua mana? Yosua mana? Oke, kita bahas ya. Kapan orang disebut dewasa? Orang disebut dewasa ketika ia mampu berempati, ketika ia mampu peduli. Tadi dewasa terkait umur nggak? Iya, dewasa umur. Tapi kedewasaan karakter terkait umur nggak? Enggak. Bahkan tadi usia 24 tahun ke atas, kalau dia belum mampu secara sosial psikologis, dia belum bisa disebut dewasa. Masih dikategorikan remaja. Namanya remaja extend ya. Remaja extend. 24 belum bisa bertindak dewasa, 24 tahun ke atas, namanya remaja extend. Apa tuh extend kak? Diperpanjang ya masa remajanya. Saya mau tanya ulang, kapan orang disebut dewasa? Kapan orang disebut remaja? Oke, kirain kekecoh tadi. Kapan orang disebut dewasa? Kapan orang disebut remaja? 12 sampai 24. Kalau remaja pemuda? Cakep. Ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Two claps buat kita semua. Two claps. Ulang. Two claps buat kita semua. Belum kompak. Two claps buat kita semua. Oke, terima kasih.
Jadi salah satu ciri kedewasaan adalah kemampuan berempati. Peduli, lindungi bukan ya. Peduli. Jiwa yang matang dan sehat adalah jiwa yang bisa berempati. Apakah kedewasaan selalu terkait umur? Jawabannya adalah tentu tidak. Sebab banyak orang yang sudah berumur tetapi tidak menunjukkan perilaku kedewasaan. Perilaku kedewasaan itu apa? Enggak peduli. Gue mah nggak peduli sama orang lain, yang penting gue. Berarti dia belum dewasa. Nanti kalau makan ngantri ya, belajar ngantri ya. Terus mandi jangan rebutan. Kita belajar peduli sama orang lain. Ada orang yang temennya kebelet, sakit perut. Gue dulu, gue bau badan nih. Lah, padahal temennya sakit perut. Nanti saya mau lihat ketika makan, ketika sesi, apakah teratur, kita belajar untuk peduli. Kristus itu berempati. Kita buka yuk, Matius 9 ayat 36. Tuhan Yesus itu peduli, berempati. Matius 9 ayat 36. Ya, yang udah ketemu bilang amin. Oke. Karol, ya boleh tolong baca. Siapa? Grace ya? Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Terima kasih. Ya, jadi melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi anak Tuhan itu gak boleh hanya sekedar simpati ya. Gak boleh hanya sekedar simpati. Kita harus peduli. Nah, ini tadi udah dijawab ya. Kepedulian itu ada di wilayah mana? Apakah dia ada di wilayah simpati atau ada di wilayah empati? Nah, meski terlihat sama, namun simpati, empati, dan kepedulian adalah 3 sikap yang berbeda. Nah, gini singkatnya. Secara singkat, simpati adalah rasa peduli yang timbul karena merasakan emosi yang sama yang sedang orang lain rasakan. Empati. Empati adalah rasa peduli dalam bentuk aksi nyata, tindakan. Jangan kebalik-balik ya. Mana yang dalam bentuk tindakan? Empati. Sementara kepedulian, nah ini dicatat. Kepedulian adalah sikap dalam memperlakukan orang lain dengan baik dalam berbagai hal. Saya ulang, kepedulian adalah sikap dalam memperlakukan orang lain dengan baik dalam berbagai hal. Kepedulian bisa berarti mengerti dan memperlakukan orang lain dengan layak karena dorongan hati untuk melakukan hal yang baik dan tidak merugikan orang. Jadi cluenya apa kepedulian? Memperlakukan orang dengan baik, memperlakukan orang dengan layak. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa remaja itu bersikap lebih mengikuti norma-norma atau aturan teman atau kelompok daripada orang tua sendiri. Solider bahkan rela mati untuk temannya. Banyak gak remaja yang suka tawuran? Satu yang digebukin, yang dipukulin, balas dendamnya malah bakar sekolah orang. Saya waktu SMP juga tawuran, hampir mati. Jadi waktu kalau ada yang tahu Kampung Ambon dekat DP tuh, Drama Putra ya. Ternyata musuhnya nggak datang orang DP. Akhirnya kita ke Kampung Ambon. Ketemulah saya dengan 5 orang.
Saya nggak tahu 5 orang itu ternyata bawa senjata. Ada gear, ada busur. Ya kelewang. Kelewang ada yang tahu kelewang nggak? Ternyata pas saya ditanya sama si 5 orang ini, mau ribut sama anak mana bos? DP, kenapa? Gua alumni DP, antit. Ternyata alumninya. Wah udah, saya mau dibabat itu. 5 orang langsung, hampir mati saya pakai gear. Jadi pala saya hampir putus, terus sama teman saya diinin stick golf. Nah ini remaja, solider, berani mati untuk temennya. Ada lagi yang lebih lucu, pulangnya habis pulang tawuran, kan biasa kita BM-BM-an ya. Jangan dicontoh ya, ini bukan untuk dicontoh. Bukan untuk dicontoh. Pulang tawuran, teman saya berhentiin mobil, teman saya gemuk, lebih gemuk dari saya. Berhentiin mobil, kita udah naik, dia ketinggalan. Akhirnya dia naik ojek. Nyusul kita. Wah tungguin gua. Aduh, kasihan banget ya. Padahal dia abang-abangannya loh. Dia yang berhentiin mobil, dia yang ketinggalan ya. Ini sedikit selingan, jokes. Jadi remaja itu adalah lebih ngikutin norma temennya atau kelompoknya daripada orang tua sendiri. Solider bahkan rela mati untuk temannya. Nah kalau kita bukan hanya berani mati untuk teman, tapi berani mati untuk Tuhan. Bukan ini ya, bukan kita mau bukan kita berjihad ya, bukan. Berani mati untuk Tuhan tuh artinya adalah hidup bagi kepentingan Tuhan. Bukan mati konyol ya. Nah tentu ini bukanlah kepedulian yang dimaksudkan oleh Alkitab. Yang mana? Tadi, yang berani mati untuk teman, mati konyol, solider tapi dalam hal salah. Gue punya jawaban ujian nasional nih, wis. Saya gitu ya. Padahal udah komsel, udah ikut seperti ini. Ternyata, ini ada pengalaman lagi cerita lucu nih. Waktu SMP tuh, kakak kelas saya tuh ada bocoran dari alumninya. Soal matematika ujian nasionalnya 40, tapi kunci jawabannya 50. Dan dipakai lagi. Akhirnya alhasil nggak naik kelas, yang banyak yang nggak naik kelas, nggak lulus ujian. Akhirnya setengahnya itu ikut pakai C. Gokil nggak tuh? Pas udah ngisi, loh kok ini lebih 10? Baru nyadar kan. Lebih 10, ternyata 50. Ternyata alumninya itu ngasih jawaban ngasal, dia buat. Terus disuruh bayar 50.000 satu orang. Ternyata jawabannya salah. Terus temennya yang tahu salah tetap ngikutin juga. Maksudnya yang tahu soalnya 40, ininya 50, alumninya itu ngisinya ngasal, ngikutin juga. Kenapa ngikutin? Solider. Ini bukan solider tapi nah ini bukan kepedulian yang dimaksud Alkitab ya. Jadi jangan solid dalam hal buruk, solidlah dalam hal baik. Tentu bukan mati untuk teman begitu saja, mati konyol. Sangat mungkin seorang remaja memiliki peduli karena budaya pergaulan. Contohnya anak periuk ya. Anak periuk tuh punya ciri khas apa? Solid untuk temannya ya, berani mati untuk temannya. Jadi sangat mungkin seorang remaja itu memiliki kepedulian karena budaya pergaulan. Contohnya tadi apa? Anak periuk. Anak periuk. Tetapi kepedulian yang benar itu apa? Nah, kita bahas nih. Kepedulian yang benar itu apa? Kepedulian yang benar harus dimotori, harus digerakkan oleh dorongan untuk menolong sesama supaya sesama kita dapat melihat kebaikan, dapat melihat kepedulian Tuhan melalui perbuatan kita. Jadi kalau kita buat baik, peduli ke orang nih, bukan supaya kita dicap sebagai hero, bukan supaya kita dicap sebagai pahlawan, bukan.
tapi supaya kita memberikan teladan dan orang yang kita kasih itu melihat kebaikan Tuhan di dalam diri kita. Bukan melihat kitanya. Nangkep gak nih? Saya ulang ya. Kepedulian yang benar harus dimotori, harus digerakkan oleh dorongan untuk menolong sesama, supaya sesama kita dapat melihat kebaikan, kepedulian Tuhan melalui perbuatan kita. Kepedulian itu diperlukan bagi seorang remaja pemuda Kristen agar dapat bersekutu. Kalau persekutuan ini ngumpul 3 hari, sebulan, setahun, bisa akrab nggak? Bisa. Tapi kalau 10 tahun, 15 tahun, masih bisa nggak duduk akrab kayak begini? Kalau nggak ada kepedulian? Nggak bisa. Jadi kepedulian itu diperlukan bagi seorang remaja, khususnya pemuda Kristen, agar kita dapat bersekutu. 1, bersekutu dalam belajar firman. 2, bersekutu dalam melayani. Dan yang paling dalam, tingkat yang paling kuat adalah persekutuan dalam penderitaan. Di mana kita memasuki rasa sakit dan penderitaan satu sama lain, serta menanggung beban bersama untuk menggenapi rencana, tujuan, dan kehendak Tuhan. Jadi menderita bareng-bareng, tapi untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan Tuhan. Persekutuan itu kuat kalau kita memiliki kepedulian. Persekutuan itu kuat kalau kita punya kepedulian. Saling melayani, saling mendahulukan satu sama lain. Persekutuan yang kuat itulah yang bisa mencapai tujuan akhir. Ayub bilang begini, seorang yang sedang putus asa memerlukan dukungan teman-temannya. Kita semua membutuhkan belas kasihan nggak? Butuh kepedulian orang lain nggak? Butuh nggak? Butuh ya. Kita semua membutuhkan belas kasihan atau kepedulian karena kita kadang tersandung dan jatuh. Maka perlu bantuan untuk kembali ke jalur. Kita memerlukan belas kasihan satu sama lain dan siap menerima satu sama lain. Terakhir kita buka satu ayat, 2 Korintus 2 ayat 7. Oke, saya bacain aja ya. Ini yang saya baca versi Chef nih. Ketika seorang berdosa, kamu harus mengampuni dan menguatkannya, supaya ia tidak menyerah dalam keputusasaan. Oke, God bless you. Semoga kita semua bisa memiliki kepedulian. Bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan. Yang percaya sama-sama bilang amin. Yang mau bahannya saya kasih ya. Oke. PC ke mentor-mentor aja, nanti saya distribusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada yang berwenang, silakan.